Oke, saya mau mencoba menjelaskan materi fraud, internal control, and cash ya. Nah, kita mulai dari ini. Kita harus pertama memahami dulu apa itu fraud ya. Jadi fraud itu suatu tindakan yang tidak jujur gitu atau kecurangan. Nah, itu dilakukan oleh karyawan yang itu memberikan keuntungan bagi karyawan itu tetapi merugikan perusahaan atau organisasi di mana dia bekerja ya. Nah, ini ada contoh-contoh fraud ya. Misalnya ini ada orang yang melakukan pembukuan di sebuah perusahaan gitu. Nah, selama 3 tahun dia ternyata secara diam-diam itu mengalihkan pembayaran tagihan perusahaan itu ke rekening pribadinya gitu. Nah, totalnya ini bahkan bisa mencapai 750 ribu dolar ya. Lalu ada banyak contoh-contoh lainnya. Ini adalah contoh-contoh kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan fraud triangle. Apa itu ya? Jadi ada 3 faktor ya yang membuat fraud itu bisa terjadi. Di sini ada financial pressure. Financial pressure itu si seseorang karyawan ini itu bisa saja misalnya punya tekanan secara keuangan ya. Misalnya dia punya utang yang terlalu tinggi, lalu gaya hidupnya terlalu tinggi, atau kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Ini mendorong seseorang untuk melakukan fraud. Kemudian ada opportunity ya. Jadi ya misalnya terjadi karena pengendalian internal lemah gitu atau tidak ada pengawasan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada rationalization atau pembenaran ya. Misalnya kayak begini ya. Pelaku fraud itu bisa saja tidak merasa dia melakukan suatu kesalahan dengan cara melakukan rasionalisasi atau membenarkan tindakan mereka gitu. Misalnya dengan menggunakan alasan perusahaan juga untungnya besar gitu, kalau saya ngambil sedikit kayaknya nggak apa-apa gitu. Nah, itu disebut dengan rasionalisasi. Nah, 3 faktor ini kalau ada di dalam satu perusahaan maka sudah bisa dipastikan akan terjadi fraud gitu ya. Potensi fraudnya sangat besar gitu. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya fraud ini kita mengenal yang namanya internal control ya. Pengendalian internal gitu. Nah, internal control ini sebuah proses gitu yang dia dirancang untuk memberikan keyakinan kepada perusahaan gitu supaya perusahaan itu dapat mencapai tujuannya gitu ya. Nah, ada 3 tujuan utama perusahaan, yaitu tujuan operasional, kemudian tujuan pelaporan, dan tujuan compliance atau kepatuhan ya. Jadi kira-kira internal control itu kalau diterapkan ya, itu dia bisa pertama melindungi aset perusahaan, kemudian dia bisa membuat laporan itu menjadi andal ya. Lalu operasional yang menjadi efisien, dan perusahaan menjadi memastikan perusahaan itu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Oke ya. Nah, ini ada 5 komponen ya. Nah, 5 komponen ini ya, komponen pengendalian internal ini ada di KOSO framework ya. Nanti kamu bisa cari KOSO framework. Ya, jadi 5 komponen ini, yang pertama adalah lingkungan pengendalian ya. Ini lingkungan pengendalian ini fondasi dari semuanya ya. Dia intinya gitu ya, bagaimana sikap dan komitmen manajemen puncak terhadap integritas dan etika gitu. Maka seringkali disebut tone at the top gitu. Ya, artinya pimpinan itu harus memberi contoh yang baik gitu, sehingga sistem yang ada di dalam perusahaan itu bisa lebih kuat gitu. Kemudian penilaian risiko ya. Nah, perusahaan itu harus mampu mengidentifikasi risiko-risiko yang bisa mengganggu pencapaian tujuan ya. Ada risiko kecurangan ya, risiko kesalahan pencatatan ya, atau misalnya risiko operasional gitu. Jadi perusahaan nanti tahu mana risiko yang paling besar dan bagaimana cara mengelola risiko itu.
Kemudian yang berikutnya aktivitas pengendalian ya. Nah, aktivitas pengendalian ini untuk mengurangi risiko tadi, misalnya perusahaan melakukan pemisahan tugas ya, segregation of duty, kemudian otorisasi transaksi, terus penggunaan dokumen pendukung misalnya, kemudian juga melakukan yang namanya pemeriksaan berkala gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah informasi dan komunikasi. Jadi sistem itu harus mampu menangkap informasi yang penting dan menyampaikannya ke pihak yang tepat gitu. Baik ke atas, ke bawah maupun ke lingkungan luar organisasi gitu. Jadi kalau informasi itu tidak mengalir dengan baik ya, nanti pengendalian internalnya juga tidak akan efektif gitu ya. Misalnya kesalahan sudah terjadi tapi tidak dilaporkan gitu, berarti itu sistem komunikasi yang gagal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah monitoring ya. Nah, jadi nggak bisa suatu pengendalian internal itu dibuat lalu ditinggalkan gitu ya, harus tetap dipantau dan dievaluasi ya. Apakah dia masih efektif, apakah ada kelemahan, kemudian apa yang perlu diperbaiki. Oke, kemudian berikutnya ini adalah prinsip aktivitas pengendalian internal ya. Ini bisa dibaca. Saya coba menjelaskan satu persatu ya. Dari yang paling pertama ya. Yang pertama penetapan tanggung jawab. Nah, kontrol itu atau sistem pengendalian akan efektif ya kalau satu orang memegang satu pekerjaan tertentu gitu. Ya, kenapa? Ya, kenapa harus satu orang ya? Karena kalau satu pekerjaan itu dipegang oleh beberapa orang tanpa adanya kejelasan ya, nanti itu bisa muncul masalah, misalnya tidak jelas nih siapa yang bertanggung jawab. Lalu kalau misalnya terjadi kesalahan, semua bisa saling melempar tanggung jawab gitu. Ya, jadi kalau satu orang memegang satu pekerjaan itu nanti tanggung jawabnya menjadi jelas gitu, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian selain itu kinerjanya juga bisa lebih mudah untuk dilakukan evaluasi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah segregation of duty ya. Nah, ini maksudnya adalah pemisahan tugas gitu ya. Ya. Ini sangat penting ya dalam konsep pengendalian internal, pemisahan tugas ini ya. Yaitu aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan itu sebaiknya memang tidak ditangani oleh satu orang yang sama. Misalnya orang yang menerima uang dan orang yang mencatat transaksi itu harus orang yang berbeda ya. Kemudian orang yang melakukan rekonsiliasi itu harus orang yang berbeda lagi gitu ya. Ini untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan gitu ya, supaya tidak terjadi. Kemudian berikutnya prosedur dokumentasi ya. Jadi penggunaan dokumen bernomor urut, nah itu sangat penting ya. Karena dengan adanya nomor urut di dalam dokumen tuh kita bisa mendeteksi kalau misalnya ada dokumen yang hilang gitu. Kemudian juga mencegah transaksi dicatat lebih dari satu kali gitu. Atau bahkan transaksi tidak dicatat sama sekali. Nah, itu bisa dicegah dengan dokumen yang bernomor urut ya. Kemudian dokumen juga harus dikirim secara tepat waktu. Oke, nah kemudian yang berikutnya pengendalian fisik. Nah, kita bisa cermati gambar ini ya. Jadi ini langkah-langkah yang dilakukan gitu untuk melindungi aset dan data perusahaan secara fisik gitu, sehingga dia tidak mudah dicuri, disalahgunakan atau dirusak gitu. Nah, ini adalah bentuk pengendalian yang paling mudah yang kita lihat nih dalam praktek sehari-hari gitu ya. Nah, nanti bisa dicermati gambar ini. Kemudian independent internal verification ya. Verifikasi internal independen. Jadi perusahaan itu bisa melakukan verifikasi catatan itu secara berkala gitu. Bahkan misalnya secara mendadak gitu. Ya, jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan itu secara mendadak, kadang-kadang itu bisa jadi itu potensi kecurangan yang disembunyikan itu bisa terlihat ya. Kemudian berikutnya kita cermati gambar ini. Ini segregation of duty dan independent internal verification principle. Kalau di
digabung itu kurang lebih begini aktivitasnya ya. Oke, kemudian berikutnya Human Resource Control. Nah, ini pengendalian SDM gitu ya. Maksudnya ini adalah yang biasa dilakukan itu pertama kita memberikan jaminan atau asuransi gitu terhadap karyawan yang menangani kas atau aset penting gitu. Jadi kalau misalnya ada kecurangan atau kerugian gitu akibat tindakan karyawan tersebut gitu, perusahaan bisa mendapatkan kompensasi dari pihak asuransi gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi risiko gitu. Kemudian yang berikutnya rotasi tugas dan cuti gitu ya. Nah, ini bisa juga dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan bisa misalnya dalam beberapa periode tertentu itu melakukan rotasi tugas gitu. Ya, lalu karyawannya diwajibkan untuk cuti gitu ya. Maksudnya itu adalah supaya untuk terbongkar gitu ya, kalau misalnya ada selama ini pelaku yang tersembunyi gitu pekerjaannya. Jadi ketika dia digantikan sementara gitu, kecurangan itu bisa terungkap gitu ya. Jadi jangan terlalu lama gitu melakukan rotasi ini gitu. Kemudian pemeriksaan latar belakang juga perlu dilakukan ya. Jadi riwayat pekerjaan, reputasi gitu. Bahkan juga perlu ya rekam jejak hukum si karyawan tersebut gitu ketika kita melakukan perekrutan karyawan gitu. Oke, kemudian ini adalah aplikasi prinsip pengendalian internal pada penerimaan kas. Ini saya rasa bisa dibaca sendiri. Oke, ini sangat mudah dipahami ya. Dan kita bisa mengamati banyak perusahaan-perusahaan bisnis sudah menerapkan ini gitu. Kemudian gambar ini juga sangat mudah untuk kita pahami ya. Di sini ada beberapa pihak gitu ya, kasir, kemudian ada supervisor ya. Ini mungkin kalau kita perlu jelaskan, ini adalah alur yang ideal gitu ya dalam penerimaan kas gitu. Ya, di situ ada kasir, kemudian ada supervisor gitu. Jadi di sini ada beberapa prinsip pengendalian yang berjalan sekaligus gitu ya. Kalau kita perhatikan ini ada segregation of duty, lalu ada documentation, ada independent verification ya. Ada juga physical control ya. Physical controlnya di mana? Ya, kas itu langsung disetor ke bank gitu. Oke, kemudian ini aplikasi dari prinsip pengendalian internal ya. Ini juga mudah kita pahami. Kemudian ini adalah prinsip dasar manajemen kas gitu ya. Jadi yang pertama ya, piutang itu sebisa mungkin kita tagih gitu ya. Jangan sampai ada piutang tak tertagih gitu. Kemudian keep inventory low. Jadi jangan biarkan persediaan kita itu mengendap di gudang gitu ya. Ya harus cari cara bagaimana caranya supaya persediaannya cepat berubah menjadi cash gitu ya. Kemudian memantau pembayaran utang ya, apakah ada utang jatuh tempo dan seterusnya itu. Kemudian melakukan perencanaan untuk beban-beban yang besar ya, beban-beban tinggi ya. Biasanya kalau misalnya gedung besar, gedungnya sewa ya, mungkin itu harus direncanakan gitu ya, kapan dan bagaimana melakukan pembayaran sewa itu ya, dan beban-beban yang tinggi lainnya gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin kalau perusahaan menengah mungkin jarang melakukan, tapi ini harus mulai dikelola ya, yaitu uang yang menganggur ya, kas yang menganggur itu harus diinvestasikan gitu supaya dia memberikan manfaat bagi perusahaan ya. Jangan disimpan aja di bank gitu ya, diinvestasikan. Oke. Udah, saya rasa itu cukup penjelasan terkait fraud. Sisanya bisa dipelajari di buku. Juga membaca yang belum saya bahas yaitu Koso Framework ya. Nah, itu bisa kamu dapatkan di internet ya, nanti coba cari Koso Framework ya. Itu untuk memperdalam pemahaman kamu terkait internal control. Itu sangat bagus untuk kamu pelajari. Oke, terima kasih.